Penatnya, Be. Aku tak bunuh Sheila, Gas. Hey! Di awal film memperlihatkan satu mobil yang sedang terjebak macet di jalan raya. Di dalam mobil itu terdapat 2 orang bodyguard yang sedang mengawal seorang bos mafia. Bodyguard yang mempunyai brewok bernama Gas, sedangkan satunya lagi bernama Arif. Diketahui Gas dan Arif tidak hanya berdua dalam mengawal si bos mafia, melainkan ada lagi 3 orang bodyguard rekannya di mobil belakang. Kita dapat spend time together. Supaya korang boleh bawa aku cepat dan selamat. Tak lama Arif melihat ada satu mobil yang sangat mencurigakan hingga ia segera memberitahu Gas tentang hal itu. Dan cepat Gas langsung menyiapkan senjata karena ia takut mobil itu memang sedang mengincar si bos mafia. Di waktu yang sama datanglah tukang asongan penjual rujak hingga si bos mafia meminta Gas untuk membelikan rujak tersebut. Namun ketika Gas hendak membuka kaca mobilnya, tiba-tiba saat Gas sedang berduel dengan tukang asongan itu, sekelompok orang dari mobil mencurigakan tadi keluar dan langsung menyerang si bos mafia yang dijaga Arif. Dan cepat para bodyguard yang ada di mobil belakang juga pada keluar hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Setelah bertempur cukup lama, akhirnya Gas, Arif, dan rekan bodyguardnya yang lain dapat menghabisi kelompok penyerang tersebut. Kau jaga aku jaga kau ni. Singkatnya, Arif, Gas, dan ketiga rekannya yang lain berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kasus peperangan tadi. Namun tak berselang lama mereka kembali dilepaskan karena penangkapan itu ternyata hanya formalitas saja. Lalu seorang ketua polisi menghampiri Gas sambil mengatakan kalau mereka bukan anak buah Datuk Jul, bisa dipastikan mereka sudah dipenjara seumur hidup. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan sedikit. Jadi Gas dan kelompok bodyguardnya ini tergabung ke dalam organisasi yang dipimpin oleh seseorang bernama Datuk Jul. Datuk Jul merupakan ketua organisasi 7 naga yang sangat berkuasa di negara tersebut. Bahkan para mafia, gangster, dan penegak hukum semuanya tunduk kepada Datuk Jul. Di hari berikutnya terlihat Gas dan pasukan yang kini berkumpul di markas. Lalu kita akan diperkenalkan dengan anak bungsu Datuk Jul yang bernama Fadlan. Di sini Fadlan meminta Gas dan yang lain untuk bersiap karena nanti malam mereka akan memburu seseorang yang menjadi dalang penyerangan si bos mafia sebelumnya. Singkatnya, malam hari pun tiba. Terlihat Gas dan yang lain sudah berada di klub malam menunggu kedatangan seseorang yang menjadi dalang penyerangan si bos mafia. Tak lama pria yang dimaksud muncul hingga Gas langsung membuatnya pingsan. Saat tersadar, Gas menjelaskan kepada pria itu kalau si bos mafia kemarin telah membayar mahal kepada Datuk Jul untuk mendapatkan pengawalan. Jadi siapapun yang berani mengganggu si bos mafia, maka sama saja mencari masalah dengan Datuk Jul. Kemudian tanpa ampun, Gas langsung menghabisi orang tersebut. Satu jam kemudian, kita akan diperkenalkan dengan anak pertama Datuk Jul bernama Sheila. Terlihat saat itu Sheila didatangi oleh mantan pacarnya yang ajak balikan, namun Sheila menolak. Si mantan pacar yang kesal, ia pun hendak berbuat kasar.
Namun beruntung Gas keburu datang dan langsung melakukan hal ini. Sebelum pergi, Gas mengatakan kalau Sheila akan menikah dengannya dalam waktu dekat. Jadi jika si mantan pacar sampai berani mengganggunya lagi, maka Gas akan menghabisinya. Terungkap fakta kalau Gas dan Sheila memang mempunyai hubungan, bahkan dalam waktu dekat mereka akan menikah. Keesokan harinya terlihat Gas dan Sheila yang sedang makan siang sambil membahas persiapan kawinan. Tak lama Gas dihampiri oleh Fadlan, adik bungsunya Sheila, yang memberitahu kalau Datuk Jul atau ayahnya meminta Gas supaya menghadap. Dan cepat Gas langsung pergi mendatangi Datuk Jul, ini orangnya. Lalu Datuk Jul mengatakan kalau sebenarnya ia menderita penyakit kanker stadium 4 dan hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dari itu Datuk Jul meminta Gas supaya pernikahannya dengan Sheila dipercepat karena ia takut keburu wafat. Yang ayah ada, ayah serah pada kamu berdua. Kemudian Datuk Jul memegang tangan Gas dan Fadlan sambil mengatakan kalau mulai hari ini ia akan memberi mereka masing-masing tugas. Untuk Fadlan, Datuk Jul perintah agar mengatur semua bisnis mereka yang ada di luar negeri. Sedangkan untuk Gas, ia ditunjuk menjadi ketua organisasi Tujuh Naga menggantikan dirinya. Datuk Jul melakukan hal tersebut sebab ia sudah paham dengan karakter masing-masing dari mereka berdua. Ayah nak kamu ganti ayah. Tak ada orang lain yang budak-budak tu percaya dan setia selain kamu. Setelah itu, Arif beserta anggota yang lain mulai memberikan respek dan selamat kepada Gas karena mulai sekarang dia telah menjadi pemimpin mereka. Malam harinya, markas Datuk Jul didatangi oleh seorang bos mafia yang kita lihat di awal film. Kali ini si bos mafia datang untuk protes karena salah satu anak buah Datuk Jul bernama Samantha telah menghabisi adik si bos mafia. Kemudian dua anak buah si bos mafia membawa Samantha yang sudah babak belur dan ia ingin Datuk Jul menghukum mati Samantha. Datuk Jul mengatakan kalau mulai sekarang ia akan membuat keputusan bukan dirinya, melainkan Gas, pemimpin Tujuh Naga yang baru. Awalnya Gas tidak akan menghukum mati Samantha karena ia yakin Samantha mempunyai alasan yang kuat sampai dia menghabisi adik si bos mafia. Namun Datuk Jul menegaskan kalau secara aturan Samantha memang harus dihukum mati, karena setiap anggota tidak boleh menghabisi keluarga klien yang sudah berada di bawah naungan organisasi Tujuh Naga. Pada akhirnya Gas terpaksa akan mengeksekusi Samantha meskipun Samantha merupakan rekannya sendiri. Kita ikut cara lama. Sebelum pergi ke tempat eksekusi, Arif sempat berbicara kepada Gas untuk memikirkan lagi keputusannya. Namun Gas meminta maaf karena ini adalah aturan organisasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Selanjutnya, Gas dan semua orang pergi ke tempat eksekusi untuk menyaksikan Samantha dihabisi. Kemudian Gas memasukkan Samantha ke dalam mobil, lalu inilah yang dilakukan Gas. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada mantan pacar Sheila yang mendatangi seorang pria bernama Jackie. Diberitahu kalau Jackie adalah tukang perakit barang elektronik dan maksud kedatangannya ke sana untuk meminta Jackie agar merakitkan CCTV kecil. Apabila CCTV-nya telah dibuat, si mantan pacar ingin Jackie menaruh kamera tersebut di kamar Sheila. Ternyata ia berniat akan mencuri video malam pertama Sheila dengan Gas saat mereka nanti menikah. Awalnya Jackie menolak karena ia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Namun setelah si mantan pacar akan memberikan Jackie upah yang besar, pada akhirnya Jackie pun setuju untuk melakukannya. Singkat cerita, kini tibalah hari di mana Gas dan Sheila melangsungkan pernikahan. Aku terima nikahnya Nik Nur Sheila binti Nik Zulkarnain dengan mas kawinnya seutas gelang belian.
Setelah akad selesai, semua tamu undangan langsung dipersilahkan menyantap hidangan. Terlihat di sana sudah ada Jackie yang menyamar sebagai petugas catering demi melancarkan aksinya. Tak lama Sheila mengirim pesan kepada Arif untuk menanyakan apakah obat alergi yang ia pesan sudah ada di tangan Arif. Ternyata Sheila mempunyai penyakit alergi dan ia sudah sering menitip obat kepada Arif. Arif yang kebetulan sudah membeli obat tersebut, ia pun mengajak Sheila bertemu di lantai atas. Di sini Arif memberikan obatnya kepada Sheila lalu ia pun kembali ke bawah. Namun saat Arif berjalan, ia tak sengaja berpapasan dengan Jackie yang baru selesai memasang kamera tersembunyi di kamar Sheila. Tak disangka Arif kenal dengan Jackie karena ternyata Jackie adalah kakak kandung Arif. Lantas Arif bertanya apa yang sedang dilakukan Jackie dan Jackie menjawab kalau ia bekerja sebagai petugas catering. Terungkap fakta walaupun Jackie dan Arif kakak beradik, tapi mereka sudah lama tidak akur semenjak orang tuanya meninggal. Kau tak payah nak beragak aku tahu hidup kau tersenang sekarang. Singkat cerita, acara pernikahan pun selesai. Sebelum pergi ke kamar pengantin, Gas menyempatkan dulu berbincang dengan Datuk Jul. Di sini Gas mengatakan kalau ia akan berusaha mengobati Datuk Jul dari penyakit kankernya. Namun Datuk Jul menolak sebab itu percuma. Datuk Jul sudah siap mati kapanpun dan yang terpenting baginya sekarang Gas bisa membahagiakan Sheila putrinya. Sambil berpelukan, Gas berjanji akan menjaga Sheila serta bertanggung jawab kepada organisasi 7 Naga yang dibangun oleh Datuk Jul. Setelah itu Gas pergi ke kamar karena Sheila pasti telah menunggu dirinya. Namun setibanya di sana, Gas dibuat shock saat melihat Sheila yang sudah tewas dalam kondisi memegang obat pemberian dari Arif. Gas hanya bisa menangis dan tidak menyangka kalau Sheila akan tewas di malam pengantinnya. Tak berselang lama, terlihat para polisi yang sudah berada di rumah untuk mengolah TKP kematian Sheila. Begitu juga dengan Gas yang memeriksa CCTV lalu melihat Arif memberikan obat kepada Sheila. Di sini Gas langsung berpikir kalau Arif lah yang pasti sengaja menghabisi Sheila melalui obat tersebut. 10 menit kemudian, Arif langsung ditangkap lalu disiksa habis-habisan oleh Fadlan, adiknya Sheila. Selanjutnya, kini giliran Gas yang bertanya kenapa Arif tega menghabisi Sheila dan mengkhianati dirinya. Aku tak bunuh Sheila, Gas. Alah aku ke? Arif bersumpah jika ia tidak pernah menghabisi Sheila dan obat yang Arif berikan hanyalah obat biasa dan tidak mematikan. Akan tetapi Gas tidak percaya dan ia berjanji akan membalas perbuatan Arif dengan cara yang lebih brutal. Buat benda ni semua, kau tak kenal aku, Gas. Tak kira kau salah ke betul? Tak lama Gas dipanggil oleh Datuk Jul karena polisi menemukan sesuatu di kamar Sheila. Rupanya si ketua polisi telah menemukan kamera kecil yang dipasang di balik cermin. Jadi kemungkinan besar pembunuhan ini memang sudah direncanakan sejak awal. Ada orang pasang kamera dalam bilik Sheila. Entah siapa lah punya kerja dah. Adegan berpindah kepada Jackie dan temannya yang akan membuka laptop untuk melihat hasil rekaman video malam pertama Sheila. Namun di sini Jackie dibuat shock saat melihat video itu yang bukan malam pertama melainkan pembunuhan Sheila. Di sisi lain, Arif sendiri masih disekap oleh Gas. Tapi tiba-tiba ia didatangi oleh satu pria misterius yang meminta Arif agar memberikan rekaman video pembunuhan Sheila. Arif tampak bingung karena ia tidak memiliki video apapun hingga Arif berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu melawan pria misterius itu. Setelah berhasil menumbangkan pria tersebut, Arif memilih kabur dari sana dengan menggunakan motor.
Selanjutnya, Arif mendatangi pacarnya yang merupakan seorang perawat lalu dia mengobati luka Arif. Tak lama, Arif teringat dengan Jackie kakaknya yang pernah datang ke acara pernikahan Sheila. Arif yakin kalau kematian Sheila pasti ada kaitannya dengan Jackie karena setahu dirinya Jackie tidak pernah bekerja menjadi petugas catering. Alhasil, Arif bergegas pergi untuk mendatangi Jackie ke toko elektroniknya. Di sisi lain terlihat Gus yang marah besar saat mengetahui kalau Arif telah berhasil kabur. Gus meminta Fadlan dan satu anak buahnya agar stay di markas sementara dirinya dan yang lain akan memburu Arif. Kita cari pengkhianat bangsat ke malam ini sekarang. Adegan berpindah kepada Jackie yang kini didatangi oleh mantan pacar Sheila untuk mengambil rekaman videonya. Namun di sini Jackie menaikkan harga menjadi 2 kali lipat karena video itu berisi rekaman tentang pembunuhan Sheila. Mendengar Sheila telah tewas, si mantan pacar menjadi syok dan ia tidak sabar ingin melihat siapa pelakunya. Jackie akan memberikan flash disk yang berisi video itu asalkan dia mentransfer uangnya sekarang juga. Si mantan pacar mengiyahkan permintaan Jackie, namun ketika Jackie lengah inilah yang ia lakukan. Pada akhirnya, si mantan pacar berhasil kabur sedangkan Jackie tidak bisa mengejar sebab matanya kesakitan. Tak lama datanglah Arif yang langsung mencekik Jackie lalu membawanya masuk ke dalam. Di sini Arif bertanya apa sebenarnya yang Jackie lakukan di pernikahan Sheila. Awalnya Jackie tidak mau bicara hingga Arif mengancam akan mengobrak-abrik semua barang di toko Jackie. Pada akhirnya Jackie menjelaskan kalau dirinya hanya diperintah oleh mantan pacar Sheila untuk menyimpan CCTV di kamar Sheila. Tujuannya hanya ingin merekam malam pertama Sheila dengan gas untuk disebarluaskan. Namun saat tadi dicek ternyata rekaman itu bukan tentang malam pertama melainkan pembunuhan Sheila. Ini ya? Mana video tuh? Mendengar hal tersebut, Arif meminta Jackie untuk menyerahkan bukti rekaman itu. Tapi Jackie menjawab kalau baru saja flash disk yang berisi video rekaman telah direbut oleh mantan pacar Sheila. Pada akhirnya Arif meminta Jackie supaya mengantarkannya ke tempat mantan pacar Sheila. Di balik itu terlihat Gus dan para anak buahnya yang masih mencari lokasi Arif. Tak lama satu anak buah Gus berhasil melacak ponsel Arif dan menemukan lokasinya. Hingga dengan cepat Gus meminta si anak buah untuk mengirim lokasi itu. Kemudian ia pergi sendiri sedangkan anak buah Gus diperintah untuk pulang saja ke markas. Kembali kepada Arif dan Jackie yang kini baru tiba di klub milik mantan pacar Sheila. Sayangnya di sana terlihat mantan pacar Sheila sudah ditodong oleh pria misterius lalu dihabisi. Kemudian pria misterius itu membawa flash disk berisi rekaman pembunuhan Sheila hingga Arif langsung saja menyerang si pria misterius. Ketika mereka sedang sibuk berduel, Jackie memanfaatkan kesempatan dengan mengambil flash disknya lalu pergi ke ruangan lain. Setelah lama berduel, akhirnya Arif berhasil mengalahkan si pria misterius dan langsung membuka topeng wajahnya. Di sini Arif dibuat terkejut karena pria itu adalah rekannya sendiri yang bernama Dudung. Sayangnya Dudung masih bisa melawan lalu segera bergegas kabur. Arif yang menyadari kalau flash disknya sudah dibawa oleh Jackie, ia pun memutuskan untuk mencari Jackie daripada mengejar Dudung. Jackie sendiri kini hendak pergi dari klub tersebut, namun tiba-tiba datang Gus yang langsung menghajar Jackie habis-habisan. Lepaskan dia, Gus. Untungnya bersamaan dengan itu Arif datang lalu meminta Gus untuk berhenti. Namun Gus tetap saja akan menghabisi Jackie hingga mau tidak mau Arif harus melawan Gus.
Di tengah perduelan, Arif meminta Gas untuk mendengarkan dulu penjelasannya dan ia mempunyai bukti tentang pembunuhan Sheila. Sayangnya, Gas tidak mau mendengar dan terus menyerang Arif. Saat Arif hendak dihabisi, tiba-tiba muncullah di layar panggung yang memutar rekaman saat kejadian Sheila dihabisi. Ternyata yang memutar video itu adalah Jackie di ruang operator. Di dalam rekaman itu terlihat jelas Sheila yang sedang mencopot perhiasan untuk melakukan malam pertamanya dengan Gas. Namun tiba-tiba datanglah dua orang pria yang langsung membuat Sheila pingsan. Kemudian salah satu dari mereka menyuntikkan racun ke tubuh Sheila hingga membuatnya koit. Lalu mereka membuat seolah-olah kematian itu disebabkan oleh obat pemberian dari Arif. Gas dan Arif dibuat shock saat melihat pelaku yang ternyata adalah Fadlan, adik Sheila sendiri dengan dibantu oleh Dudung. Adegan berpindah kepada Fadlan yang sedang berbincang empat mata dengan Datuk Jul. Di sini Fadlan bertanya kenapa Datuk Jul memberikan jabatan 7 naga kepada Gas bukan kepada dirinya. Datuk Jul menjawab kalau Gas lebih cocok menjadi pemimpin 7 naga ketimbang Fadlan. Ataupun Fadli cuma nak kutip yang ayah simpan. Bukan dosaku. Kemudian Fadlan mengatakan apakah Datuk Jul masih ingat dengan kejadian 30 tahun lalu. Ternyata waktu itu Datuk Jul yang masih muda hendak menghabisi seorang pengkhianat di organisasinya yang tak lain adalah ayah kandung Fadlan. Semua kejadian itu disaksikan langsung oleh Fadlan dan ia hanya bisa menangis. Namun pada akhirnya Datuk Jul yang merasa kasihan kepada Fadlan, ia pun membawanya pulang hingga dijadikan sebagai anak angkat oleh Datuk Jul. Artinya selama ini Fadlan bukanlah anak kandung Datuk Jul karena anak kandungnya cuma hanya ada satu, yaitu Sheila. Ya udah, rampas cobaku. Semua tu. Aku simpan kau untuk tembus dosa bapak kau. Kemudian Fadlan mengatakan kalau sebenarnya yang telah menghabisi Sheila adalah dirinya. Hal itu Fadlan lakukan sebagai balasan untuk Datuk Jul atas kematian Fadlan serta rasa iri Fadlan karena tak dipilih menjadi pemimpin 7 naga. Pengkhianat. Mendengar itu semua, Datuk Jul langsung memerintahkan satu pengawalnya untuk membawa Fadlan ke tempat eksekusi. Ketika di luar, Datuk Jul sempat merasa curiga karena di sana tidak ada satupun penjaga kecuali Dudung. Ternyata semua anak buah Datuk Jul yang tersisa telah Fadlan sekap. Setelah Datuk Jul masuk ke dalam mobil, tiba-tiba datanglah para tentara bayaran suruhan Fadlan yang langsung memberondong Datuk Jul serta pengawalnya. Hingga di waktu yang sama datanglah Gas, Arif beserta Jackie. Gas segera turun dari mobil untuk menyelamatkan Datuk Jul dan menghabisi Fadlan. Namun sayang Datuk Jul keburu koit oleh para tentara bayaran tersebut. Melihat kejadian itu tentu Gas menjadi tambah murka, tapi kali ini Gas harus tumbang akibat diberondong tembakan oleh para tentara bayaran. Dengan cepat Arif dan Jackie segera membawa Gas kabur dari tempat itu. Keesokan harinya terlihat Gas yang masih pingsan dan diobati oleh pacarnya Arif di rumah Jackie. Beruntung di saat kejadian Gas memakai rompi anti peluru hingga ia tidak mendapatkan luka serius. Tak berselang lama Gas sadar dari pingsannya dan ia langsung berbincang dengan Arif. Di sini Gas meminta maaf karena sebelumnya ia telah menuduh Arif. Dan Gas tidak menyangka kalau pelaku sebenarnya adalah Fadlan. Benda dah jadi, Gas. Aku jadi buta lepas Sheila mati. Takkan aku nak biarkan kau seorang-seorang. Di balik itu, Fadlan sendiri sedang mengumpulkan seluruh anggota organisasi 7 naga dari setiap kota.
Rupanya Fadlan ingin mengumumkan kalau mulai sekarang dialah yang akan menjadi ketua 7 naga menggantikan Datuk Jul. Fadlan juga mengarang cerita kalau Datuk Jul dan Sheila telah dihabisi oleh Gas dengan dibantu Arif. Bantu aku. Bawa semua pengkhianat ni. Sampai. Selanjutnya, Fadlan pergi ke gudang untuk menghabisi beberapa anak buah Gas yang kemarin ia sandra. Dengan kejam, Fadlan membantai mereka supaya tidak ada lagi orang yang tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Kembali kepada Gas yang kini mendatangi sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Setibanya di sana, Gas langsung disambut oleh Samantha, yaitu rekan Gas yang dulu dihukum mati. Terungkap fakta saat proses eksekusi waktu itu sebenarnya Gas tidak menghabisi Samantha, melainkan memerintahkannya untuk kabur ke sungai. Gas sengaja melakukannya karena ia yakin Samantha tidak bersalah. Kemudian Gas menjelaskan kalau Fadlan telah mengkhianati organisasi 7 naga. Bahkan dengan kejam dia telah menghabisi Datuk Jul serta Sheila cuma karena kekuasaan. Sekarang Gas ingin Samantha membantu dirinya dalam melakukan balas dendam kepada Fadlan. Samantha yang masih sangat setia kepada Gas, tentu ia pun mengiyahkan permintaan tersebut. Di sisi lain, Arif memanggil polisi lalu meminta bantuan untuk membawa keluarga Jackie dan pacarnya ke rumah aman. Si ketua polisi setuju asalkan dengan syarat Arif harus ditangkap karena sebelumnya Arif adalah tersangka dari pembunuhan Sheila. Arif bersumpah kalau dia bukanlah pelakunya. Kemudian Arif memberikan flash disk sambil mengatakan kalau semua bukti pembunuhan Sheila ada di dalam flash disk tersebut. Alhasil si ketua polisi percaya lalu ia membawa keluarga Arif ke rumah aman. Akan tetapi baru saja mereka memasuki mobil tiba-tiba Nanti bila kita dah sampai. ternyata serangan itu dari Dudung atas perintah Fadlan. Kau selamatkan ni korang. Kau! Pertempuran mereka berlangsung cukup lama, tapi di suatu kesempatan akhirnya Dudung dapat menculik Jackie. Singkat cerita, Arif mendapat pesan suara dari Fadlan yang memintanya datang sambil membawa flash disk berisi bukti pembunuhan Sheila. Apabila Arif tidak datang dalam waktu 1 jam, maka dipastikan Jackie akan ia habisi. Mendengar hal tersebut, Arif pun segera bersiap ke sana karena untungnya Arif telah menyalin bukti video itu ke dalam ponsel. "30 menit kemudian, Arif tiba di lokasi Fadlan. Terlihat di sana Fadlan dan semua pasukannya termasuk Dudung sudah menyandra Jackie. Lalu Arif meminta Fadlan agar melepaskan Jackie terlebih dahulu dan setelah itu barulah ia akan memberikan bukti rekaman videonya. Akan tetapi Fadlan menolak karena ia ingin Arif memberikan dulu flash disk yang ia minta. Arif berbohong dan mengatakan kalau flash disknya telah ia salin ke dalam ponsel. Dan tinggal 1 klik saja maka video itu akan terupload ke semua media sosial. Alhasil Fadlan mau mengalah lalu ia pun melepaskan Jackie. Namun setelah Jackie dilepaskan, Arif langsung mengupload video itu bersamaan dengan meledaknya bom yang Arif simpan di mobil. Kemudian barulah Arif menyerang pasukan Fadlan dan kita lihat aksinya. Akan tetapi Arif dan Jackie yang kalah jumlah mereka dapat dipojokkan oleh para anak buah Fadlan. Lalu Fadlan mendekat dan kali ini ia akan benar-benar menghabisi Arif serta Jackie, tapi tiba-tiba Assalamualaikum.
Ternyata itu adalah Gus dan Samantha yang datang untuk membalas dendam. Kemudian Gus, Samantha, dan Arif bersatu untuk menyerang para anak buah Fadlan. Setelah berhasil menghabisi pasukan yang ada di bawah, Gus meminta Arif untuk pergi membawa Jackie. Sedangkan dirinya akan mengejar Fadlan yang kabur ke lantai atas. Sementara itu, Samantha akan fokus melawan pasukan Fadlan yang masih tersisa. Ketika Arif akan membawa Jackie, sialnya mobil itu malah mogok lalu Arif diserang oleh Dudung. Mana lagi kau semua dah letup? Di tengah pertarungan, Arif berhasil dibuat terpojok oleh Dudung, namun tiba-tiba Macam tu. dengan songong Jackie mengatakan apakah dirinya sudah seperti John Wick yang dapat menghabisi orang hanya dengan satu kali tembakan. Namun tanpa disadari rupanya Dudung masih hidup dan langsung menikam Jackie. Sontak Arif segera bangkit dan kali ini ia akan memastikan kalau Dudung benar-benar koit. Di waktu yang sama, terlihat Gus akhirnya bertemu dengan Fadlan lalu mereka saling berbaku hantam. Di tengah pertarungan, Gus dapat memojokkan Fadlan. Lalu ia bertanya kenapa Fadlan tega melakukan ini semua. Tanpa disadari, Fadlan berhasil mengambil alat strum listrik lalu ia pun menyetrumkannya kepada Gus. Kembali kepada Arif yang meminta Jackie agar bertahan dan ia akan segera membawanya ke rumah sakit. Kemudian datanglah Samantha hingga Arif meminta Samantha saja yang membawa Jackie ke rumah sakit sedangkan dirinya akan menyusul Gus. Di lantai atas terlihat Gus yang hendak dihabisi oleh Fadlan namun beruntung Arif segera datang untuk membantu. Itu dia. Di tengah perduelan, Gus kembali bangkit lalu ikut melawan Fadlan. Meskipun 1 melawan 2, namun ternyata kemampuan Fadlan cukup hebat dan bisa menusuk Gus beberapa kali. Untungnya Arif sudah menjebak Fadlan hingga ia pun koit dengan cara ini. Satu minggu kemudian terlihat Arif dan Gus yang bertemu di suatu tempat. Di sini Gus bercerita kalau ia akan pergi ke Thailand untuk mencari ibunya. Gus sudah tidak ingin berkecimpung lagi di dunia hitam dan ia pun ingin hidup normal seperti orang biasa. Lalu ia menunjuk Arif sebagai ketua baru 7 naga menggantikan posisi Gus. Namun Arif menolak karena ia juga ingin hidup menjadi orang biasa dan menikah dengan pacarnya di sebuah desa. Semenjak dari sini, mereka berdua pun berpisah untuk memulai kehidupan baru masing-masing. Sedangkan yang menjabat menjadi ketua 7 naga sekarang ternyata adalah Samantha atas perintah langsung dari Gus. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.